Halo anak-anak hebat kelas 8. Coba lagi dengan Ibu pengamu bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita belajar bersama pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk belajar bersama pada pagi hari ini mengambil tema keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ya. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Anak-anak hebat, dalam materi keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, hari ini, pagi ini kita membahas tentang peran ekonomi. Ya, peran pelaku ekonomi. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Sebelumnya kita tahu dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Yang pertama. Yang kedua, menyebutkan pelaku ekonomi. Yang ketiga, mendeskripsikan peran dan fungsi pelaku ekonomi. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku ekonomi. Jadi ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, setelah belajar pada pagi hari ini, peserta didik diharapkan bisa menjelaskan, menyebutkan, mendeskripsikan, menganalisis tentang apa pelaku ekonomi dan yang mempengaruhi pelaku ekonomi. Gitu. Jelas ya anak-anak ya. Anak-anak, Ibu akan menampilkan peta konsep perilaku kegiatan ekonomi. Bisa kita lihat peran perilaku kegiatan ekonomi itu ada 4 ya. Yang pertama apa? Peran rumah tangga konsumen atau biasa disebut RTL. Ya. Yang kedua, itu peran rumah tangga produksi atau biasa kita kenal dengan RTP. Yang ketiga, peran pemerintah. Dan yang keempat, peran masyarakat luar negeri. Anak-anak hebat, kita bahas satu-satu ya. Ini kelihatannya sederhana, tetapi materinya sangat luas. Ya, kita tetap semangat ya. Yang pertama, peran rumah tangga konsumen. Peran rumah tangga konsumen di sini itu peran sebagai ada 2 ya perannya ya. Peran rumah tangga sebagai apa? Konsumen dan peran sebagai produsen. Jadi rumah tangga konsumen di sini itu terbagi menjadi 2. Sebagai produsen dan sebagai konsumen. Kenapa sih Bu? Kok bisa sebagai produsen sedangkan di sini terbukti sebagai konsumen ya? Kenapa? Pemilik berbagai faktor produksi karena apa? Rumah tangga tersebut pemilik sebagai faktor produksi yang menyebutkan sumber-sumber daya tenaga, tanah, gedung dan lain-lain untuk rumah tangga produsen ya. Tadi memiliki apa? Modal, menyediakan sumber daya. Berupa apa? Tenaga, tanah, gedung dan lain-lain ya. Sekarang sebagai konsumen. Sebagai konsumen di sini memiliki apa? Mendapatkan balas jasa dari rumah tangga produksi. Jadi peran rumah tangga konsumen sebagai konsumen, perannya itu apa? Mendapatkan upah dari produsen ya, atas apa? Kerjanya. Itu
yang peran rumah tangga konsumen ya. Jadi di sini rumah tangga konsumen atau RTK itu ada dua perannya. Peran sebagai produsen dan peran sebagai konsumen ya. Jelas ya anak-anak ya. Sekarang nomor 2, peran rumah tangga produksi RTP itu juga ada 2. Ibu kok susah banget ya, semuanya ada 2. Tidak, kita pahami pelan-pelan ya, nanti ibu kasih penjelasan lagi. Peran rumah tangga produksi itu juga ada 2, sebagai produsen dan sebagai konsumen ya. Nanti tugas kalian itu mencari di sini. Kenapa sih Bu bisa dikatakan sebagai produsen dan sebagai konsumen? Ya. Nomor 3 itu peran pemerintah. Peran pemerintah di sini apa? Pelaku dalam ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi dengan harapan agar para pelaku ekonomi dapat beraktivitas pada jalur atau aturan yang benar ya. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain apa? Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu apa sih Bu? Ya, kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran negara atau yang berhubungan dengan anggaran pendapatan belanja negara. Itu peran pemerintah ya. Jadi jangan bingung Bu, ada kebijakan fiskal itu apa sih? Jadi Bu jelasin ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah itu banyak. Antara lain apa? 1. Menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Peran lagi apa yang ketiga? Meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja. Dan yang kelima, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Itu contohnya ya, peran pemerintah. Masih banyak peran pemerintah di sini. Nantian kalian ngerangkum ya, di buku paket kalian ada. Sekarang peran masyarakat luar negeri. Jadi pelaku dalam ekonomi terakhir atau yang keempat, masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri. Jadi negara Indonesia itu contohnya tidak bisa memproduksi barang sendiri. Semuanya itu tidak bisa. Pasti ada. Untuk mencukupi kebutuhan ekonomi tersebut diperlukan peranan masyarakat luar negeri. Ya. Apa aja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku kelompok masyarakat luar negeri? Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Contohnya itu ya. Yang kedua, contohnya membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara. Yang ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Dan yang keempat, masuk ke pasar uang sebagai penyalur uang devisa dari luar negeri. Selanjutnya yang kelima, sebagai penghubung pasar uang dalam negara dalam bentuk pasar uang luar negeri. Ya. Ini di sini Ibu hanya kasih contoh ya, tadi peran pemerintah itu Ibu kasih contoh. Sekarang peran masyarakat luar negeri juga Ibu kasih contoh. Masih banyak sekali contoh-contohnya ya. Perannya apa aja? Nanti kita cari lagi ya. Anak-anak
hebat, demikianlah tadi pembahasan pada pagi hari ini ya. Ibu tidak mengupas satu-satu mendetail. Saya yakin kalian sudah paham karena terbenturnya waktu ya. Nanti disambung lagi di waktu yang lain, waktu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ingat, tetap beribadah dan berdoa supaya selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih, selamat pagi.